Oke, baiklah. Selamat siang. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Nesedu Purnawarditonga dan NPM 20150610111. Saya dari PSTIB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur direktori Linux dan perintah-perintah dasar dari Linux. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai struktur direktori Linux. Oke, bagaimana strukturnya? Jadi, direktori Linux ini terdiri dari beberapa bagian, yang mana bagian utamanya adalah root yang dilambangkan dengan garis miring. Root ini dapat dikatakan sebagai pusat atau home untuk user root atau user expert di Linux. Lalu selanjutnya ada home, di mana pada home ini menyimpan data atau dokumen untuk user yang ada di dalam komputer Linux tersebut. Sebagai contoh, di sini terdapat user Andi, Budi, dan Dini. Lalu ada directory atau folder, etc., etc., yang mana untuk menyimpan file konfigurasi atau dapat dikatakan settingan atau pengaturan dari aplikasi dan service. Lalu ada var, yang mana var ini digunakan untuk menyimpan file yang bersifat dinamik. Jadi setiap saat berubah seperti log aplikasi dan service. Lalu ada boot, yang mana boot ini berisi file kernel dan bootloader. Misalkan kita akan melakukan booting, dapat kita lihat di sini berisi file. Lalu ada opt. OPT ini berisi folder untuk meletakkan aplikasi yang portable yang dikelola manual oleh user, seperti itu. Lalu ada bin, yang mana bin ini berisi file binner atau aplikasi umum yang bisa dipakai oleh setiap user. Jadi setiap user dapat mengakses bin. Nah, selanjutnya adalah sbin. Nah, sbin ini berisi aplikasi khusus yang hanya bisa digunakan oleh user dengan akses root atau akses administrator dengan akses tertinggi. Lalu ada tmp, yaitu folder yang digunakan untuk semua aplikasi yang memerlukan ruang untuk membuat temporary file saat aplikasi tersebut bekerja. Lalu ada usr. USR digunakan sebagai penyimpanan dari sebagian file yang misalkan terdapat aplikasi yang kita install, maka jika tidak di setting secara manual, ia akan menyimpan file tersebut di dalam folder atau directory USR. Oke, kita selanjutnya. Nah, kita masuk ke dalam perintah dasar Linux. Yang pertama SU atau super user. Jadi SU ini adalah perintah Linux sebagai super user alias admin. Nah, cara penggunaannya adalah sudo su, lalu nanti kita akan diminta untuk memasukkan password dari akun tersebut, lalu kita akan dapat mengakses sebagai admin dengan ciri pada depan dari username kita terdapat kata root. Lalu ada login. Jika kita ingin login tertentu sebagai akun tertentu, maka kita dapat menjalankan perintah login dan mengikuti dengan nama user. Lalu ada pwd. pwd ini digunakan jika kita ingin mengetahui sedang di mana kita berada dalam folder dan misalkan kita bingung sedang di folder mana, kita dapat menggunakan perintah dasar ini. Lalu ada cd, yaitu change directory. Jadi kita bisa menggunakan cd ini untuk berpindah folder yang kita inginkan. Jadi misal kita dari folder A, kita dapat langsung pindah ke folder D tanpa melalui folder B dan C. Lalu ada ls, yaitu jika kita ingin tahu isi dari suatu directory atau folder, kita dapat menggunakan perintah dasar ini.
Oke, selanjutnya ada cat, yaitu perintah ini berfungsi untuk membuka isi file. Jadi, perintah ini membuka file dengan cara penggunaan cat atau lalu diikuti dengan nama, lalu ekstensi dari file tersebut, misalkan txt atau doc sebagai dokumen. Yang ketujuh adalah mv. Jadi perintah ini digunakan untuk memindahkan file ke direktori atau folder yang kita inginkan. Dapat kita gunakan dengan cara mv, lalu nama file ditambah dengan ekstensi, diikuti dengan ekstensi, lalu diikuti lagi dengan direktori atau folder yang dituju. Lalu ada cp, yaitu jika di Windows kita kenal dengan copy, fungsinya sama, yaitu dengan menyalin suatu file ke dalam suatu direktori. Dapat dilakukan dengan cp, nama file, ekstensi, dan diikuti dengan direktori yang dituju. mkdir, make directory, yaitu digunakan untuk membuat direktori baru yang mana kita perlu menggunakan perintah ini dengan cara mkdir lalu nama direktori. Lalu ada rmdir, yaitu remove directory jika kita ingin menghapus. Lalu ada remove jika kita ingin menghapus suatu file. Lalu ada fungsi find atau perintah find, yaitu untuk mencari file dengan cara find lalu directory lalu nama, lalu bisa file yang dicari dan ekstensinya apa. Lalu ada locate, sama sama seperti find. Bedanya kita di sini tidak perlu menuliskan direktori yang ingin kita telusuri. Lalu kita dapat langsung mengikutinya dengan nama yang dicari. Lalu ada lagi fungsi touch, yaitu menggunakan perintah untuk membuat file kosong. Kita juga dapat melakukan ini untuk membuat lebih dari satu file dengan cara nama file baru, seperti itu. Maaf, maksudnya dengan touch nama file baru, lalu diikuti dengan nama file baru lagi. Yang kelima ada grep, yaitu berfungsi untuk mencari kata di suatu file. Misalkan kita ingin mencari kata buah, lalu kita dapat grep buah, lalu kita tuliskan nama file yang ingin kita telusuri kata-katanya. Oke, selanjutnya. Ya, selanjutnya ada fungsi df, yaitu dapat kita gunakan jika kita ingin mengetahui kapasitas dari disk atau penyimpanan kita. Jadi hasilnya akan ditampilkan dengan beberapa model, yaitu kilobyte maupun megabyte. Lalu ada du, yaitu eh, kita dapat menggunakannya sebagai pencarian atas nama direktori. Lalu ada diff, yaitu perintah dasar Linux yang sangat diperuntukkan bagi programmer karena diff ini atau dff ini dapat membandingkan dari katanya saja mungkin ini different, yaitu dapat membandingkan antara uh, dua file yang mana kita dapat melihat detail dari dua file tersebut dan membandingkannya. Lalu ada perintah head, yaitu berfungsi untuk menampilkan baris 10 pertama di dalam suatu file. Lalu ada tail, yaitu kebalikan dari head yang menampilkan 10 baris teks terakhir di suatu file. Oke, selanjutnya ada tar, yaitu seperti ekstraksi yang pada WinRAR untuk mengekstrak arsip. Lalu ada count, yaitu perintah yang digunakan pada saat kita ingin memindahkan suatu kepemilikan tugas, misalkan dari satu user ke user yang lain. Lalu ada wc, merupakan singkat dari word count, yang mana ini dapat menghitung dari jumlah kata-kata yang dalam suatu file. Lalu ada ping, seperti yang kita ketahui biasanya ini digunakan untuk mengecek konektivitas, semakin kecil semakin baik. Oke, lalu ada fungsi kill yang mana sesuai dengan namanya. Jadi fungsi ini dapat mematikan program secara manual.
Tapi kita harus tahu proses identification number-nya dengan cara kita mengetikkan PS. Setelah mengetahui, barulah kita dapat mematikan program tersebut. Lalu ada passwd, yaitu jika kita ingin mengganti password, kita dapat menuliskannya dengan cara passwd lalu nama user. Lalu ada uname, yaitu kita digunakan ketika kita ingin tahu informasi dasar tentang OS dan hardware yang kita gunakan. Lalu ada top, yang mengetahui proses apa saja yang berjalan di perangkat. Lalu ada widget, yaitu berfungsi sebagai download. Lalu yang 30 ada history, jika kita ingin mengetahui perintah-perintah apa saja yang telah kita gunakan sebelumnya. Oke, selanjutnya ada stat, yaitu eh, mungkin ini dari kata statistik yang berisi informasi tentang detail tentang suatu file. Kita dapat menggunakan file ini. Lalu ada man, ini singkatan dari manual. Jadi kita dapat menggunakannya untuk mencari tahu bagaimana cara untuk melakukan suatu perintah dasar Linux. Lalu kita dapat mengetikkannya man, lalu nama, misalkan man hostname, man start, man user add, seperti itu. Maka nanti akan ditampilkan cara-caranya. Lalu ada hostname, yaitu untuk mengetahui domain dan nama host di perangkat Linux. Lalu ada zip, yaitu salah satu ekstraksi juga, atau dapat kita gunakan untuk mengompres file dalam bentuk zip. Lalu ada user add, yaitu kita bisa menambahkan user baru ke dalam sistem. Jadi kita dapat menambahkan lebih dari satu user ke dalam satu perangkat Linux. Lalu selanjutnya adalah perintah call, yaitu singkatan dari kalender yang sesuai namanya, perintah ini akan menampilkan kalender. Lalu ada ID, yaitu menampilkan user siapa yang menggunakan sistem. Jadi lalu ada date, yaitu seperti namanya, ini akan menampilkan tanggal dan waktu. Lalu ada UMI, yaitu perintah yang berfungsi cukup mendasar. Jadi ini untuk melihat user yang sedang login saat ini. Maaf, ini terdapat typo, itu seharusnya 40, yaitu clear. Untuk membersihkan dari terminal, misalkan terminal kita itu penuh, kita dapat menggunakan fungsi ini. Lalu fungsi yang terakhir adalah exit, yaitu jika kita ingin keluar dari terminal. Oke, mungkin segitu. Oke, mungkin segitu penjelasan dari saya. Setelah ini saya akan mencoba menggunakan perintah dasar tersebut di perangkat saya. Untuk sekarang kita melakukan percobaannya di terminal. Oke, hal yang akan kita lakukan pertama kali adalah kita akan mencoba untuk mengakses super user dengan cara sudo su. Nah, pada saat ini kita dimintai password untuk user Yohanes karena itu merupakan user saya. Lalu kita masukkan sandi. Nah, maka jika benar dia akan munculkan root Yohanes lalu beserta nomor laptop. Lalu kita akan ke directory root, kita cd yaitu *2. Nah, ini berfungsi untuk pindah ke folder atau directory ke atasnya. Ini masih berada di home. Oke, kita akan slash. Lalu kita karena kita bingung kita berada di directory yang mana, kita dapat menggunakan perintah dasar pwd. Nah, berarti sekarang kita ada di folder di bagian root yang mana directory tertinggi. Lalu kita dapat melihat pada directory root ini terdapat directory apa saja. Kita dapat lihat dengan cara ls. Nah, maka dalam directory ini terdapat
beberapa folder atau directory lain, yaitu bin, boot, lib, ada media, ada root, dan sbin, ada tmp, dan lain-lain. Lalu kita dapat keluar dari mode ini dengan cara exit. Ini juga merupakan perintah dasar. Nah, maka kita akan kembali lagi ke mode user normal atau user biasa. Lalu kita melihat ke atas, mungkin sedikit bingung. Kita dapat membersihkan layar atau terminal ini agar terlihat lebih rapi. Kita menggunakan fungsi dasar clear. Nah, maka terminalnya akan bersih kembali. Lalu selanjutnya kita lihat, kita sekarang berada di directory mana dengan cara pwd. Nah, kita berada di home di folder directory Yohanes. Lalu kita lihat dalam Yohanes ini terdapat directory apa saja. Kita menggunakan fungsi ls. Nah, maka di sini terdapat desktop, dokumen, download, music, picture, public, snap, template, dan video. Lalu kita akan membuat suatu directory dengan cara mkdir make directory. Lalu kita masukkan directory. Sebagai contoh kita akan memasukkan directory contoh. Enter. Lalu untuk mengecek apakah sudah berjalan, kita dapat melakukannya dengan ls. Nah, kita lihat directory contoh sudah tampil di sini. Lalu kita pergi ke directory contoh dengan cara cd, yaitu contoh. Oke, kita sudah masuk ke contoh. Lalu selanjutnya kita akan membuat suatu directory dengan directory, maksud saya membuat suatu file. Sebagai contoh kita akan langsung membuat dua file. Kita dapat menggunakan perintah dasar touch soal 1 txt, soal banyak txt. Kita enter. Nah, lalu kita lihat apakah txt ini sudah terbentuk. Nah, jadi di dalam directory contoh kita sudah membuat dua file, yaitu txt soal 1 dan soal banyak. Lalu apabila kita ingin menghapus file tersebut, kita dapat melakukannya dengan rm atau fungsi remove. Lalu kita dapat mengetik namanya, itu soal 1 txt. Nah, kita lihat ls, maka seharusnya soal 1 ini sudah hilang dari directory contoh. Nah, seperti yang kita ketahui, file dari directory tersebut sudah hilang. Lalu kita akan menghapus satu lagi, yaitu kita remove terlebih dahulu agar kita dapat mempraktikkan untuk menghapus directory contoh. Pertama, kita hapus terlebih dahulu isi dari directory tersebut, yaitu remove soal banyak txt. Nah, mengapa kita hapus terlebih dahulu? Karena jika kita ingin menghapus suatu directory, kita harus menghapus isinya terlebih dahulu. Kita akan kembali ke Yohanes dengan cara cd.2, yaitu kita berpindah ke directory atasnya. Nah, kita cek terlebih dahulu kita ada di mana dengan pwd. Nah, kita terdapat di Yohanes. Lalu kita lihat ls, maka di sini masih terdapat folder contoh. Lalu kita akan menghapus folder contoh tersebut dengan cara remove directory, lalu kita tulis nama contoh. Maka seharusnya contoh sudah hilang dari directory Yohanes. Coba dapat kita lihat dengan cara ls. Nah, dari ini sudah terremove. Lalu kita juga dapat menggunakan fungsi lain. Mungkin fungsi ini agak
banyak. Jika saya taruh di sini, maka saya akan membuat terminal baru. Kita akan mencoba fungsi dasar ping, yaitu menampilkan kondisi jaringan. Sebagai contoh, kita akan menampilkan jaringan untuk buka Facebook, misalkan facebook.com. Jadi formatnya adalah ping lalu alamat. Kita tunggu, maka ini akan menampilkan ping atau jaringan dari Facebook tersebut. Oke, selanjutnya kita dapat nah di sini berjalan. Lalu kita akan melihat kapasitas dari penyimpanan perangkat saya. Dapat kita lakukan dengan cara perintah dasar df. Maka ini akan menampilkan disk space dari perangkat kita atau perangkat saya. Lalu kita dapat kembali ke terminal awal tadi. Nah, kita ingin melihat apa saja yang perintah yang telah kita lakukan. Kita dapat melakukan dengan perintah dasar history. Selanjutnya harusnya history, lalu kita enter. Nah, jadi dari awal tadi kita telah melakukan beberapa perintah dasar, yaitu sudo apt, sudo update. Ini maaf maksud saya ini sebelum contoh, sebelum video ini diambil, saya melakukan sudo update, lalu ada lagi install Kazam sebagai recording, lalu ini tadi mulai di sudosu tes Linux. Lalu kita lihat sudah beberapa perintah dasar yang kita lakukan. Lalu kita juga dapat menghapus seperti yang tadi jika terasa sudah penuh. Clear. Oke, fungsi selanjutnya kita akan mencoba fungsi dasar lainnya, yaitu mengetahui ID apa saja yang ada di perangkat saya. Kita dapat ketik ID. Nah, maka ini adalah yang dapat mengakses. Lalu kita juga dapat melihat atau mengetahui siapa saja user yang terdapat pada perangkat saya. Kita lihat dengan cara who am I. Nah, di sini tertampil hanya satu user karena pada device saya menggunakan satu user saja. Lalu perintah selanjutnya kita coba untuk melihat kalender. Kita fungsi cal. Nah, pada hari ini yaitu September 2021 tanggal 5 hari Minggu. Lalu kita juga dapat melihatnya dalam format tanggal dengan cara date. Nah, Minggu untuk waktunya mungkin sudah pas karena sudah menunjukkan WIB. Lalu kita juga dapat keluar atau menghapus dengan cara seperti tadi, clean. Maksud saya clear, bukan clean, maaf salah. Clear ya. Kalau clean bersih. Oke. Selanjutnya kita juga dapat kita ke tab selanjutnya, kita dapat melihat apa saja yang berjalan di perangkat saya. Kita dapat top, enter. Nah, ini adalah beberapa program yang berjalan, yaitu ada root, ada Yohanes. Lalu kita dapat langsung keluar saja karena sudah selesai. Oke, terminal. Oke, untuk manual, untuk close terminal, kita dapat mengetikkan exit. Oke, mungkin sekian demo penggunaan perintah dasar Linux dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton.